Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Arizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Hari ini edisi ke-195, Selasa 2 Juli 2024, kita edisinya Ulas Berita. Dan seperti biasanya Ulas Berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita langsung saja, Ded, ya. Kita akan ulas berita. Ada 2 berita viral ya, yang terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com. Ya, ini berita tentang dugaan korupsi LRT dan berita tentang dugaan korupsi PTSL ya, atau kita sebut dengan mafia tanah ya. Dan untuk pertama, karena berita ini terbit di Suara Nusantara edisi cetak hari ini ya, kita langsung saja yang pertama ya, tentang SK diduga bermasalah mantan Kepala BPN Palembang meski tanggung jawab. Silakan, Dedi. Ya, Kak, berita tersebut kita angkat hasil dari wawancara kita dengan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Kamaki Sumsel, Ferry Kurniawan, Kak ya. Di mana menurut Ferry Kurniawan bahwa dalam dugaan kasus korupsi gratifikasi penerbitan sertifikat tanah program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2019, untuk SK penerbitan sertifikat tanah tersebut menurut Ferry diduga bermasalah, Kak ya. Dan Ferry menegaskan bahwa mantan Kepala BPN Palembang yang menerbitkan sertifikat tersebut, SK tersebut harus bertanggung jawab, begitu maksudnya, Kak. Oke, Ded, ya, kita flashback sedikit tentang dugaan korupsi ini, Ded, ya. Sebelumnya kasus ini sudah ada yang vonis, Ded, ya. Ada 2 terpidana yang sudah divonis, Ded, ya. Kemudian dibuka kembali, Ded, ya. Dan kemudian dari kinerja Kejari itu banyak saksi yang diperiksa, Ded, ya. Dan kita juga membuat beritanya secara running ya. Sudah berapa saksi yang diperiksa, Dedi? Sejauh ini udah puluhan saksi, Kak ya, yang sudah diperiksa oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Palembang. Hal tersebut sudah kita beritakan dalam pemberitaan kita di koran SN.com dan koran cetak Suara Nusantara, di mana narasumbernya kita angkat, narasumbernya merupakan Kasubsi Intelijen Kejari Palembang, Fahri, dan Kasubsi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus MUIS, dan Kasih Penyidikan Tindak Pidana Khusus Aryo, gitu, Kak. Oke, mungkin Dedi masih ingat pertama kali kasus ini diungkap kembali ya. Yang kedua, statement dari Kejari Palembang, silakan. Ya, perkara ini kan awalnya ada 2 tersangka yang sudah divonis, Kak ya. Yang kini sudah menjadi terpidana berdasarkan persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Kemudian Suara Nusantara mencoba mewawancarai Kasih Pitsus Kejari Palembang, ya ini Aryo, yang kala itu kita wawancarai saat bertemu di Kejati Sumsel, Kak ya. Dikatakannya saat itulah Aryo selaku Kasih Pitsus Kejari Palembang mengungkapkan bahwa Kejari Palembang saat ini melakukan penyidikan baru terkait dugaan kasus korupsi mafia tanah ini, Kak. Oke, dan berita ini juga mendapat perhatian penuh sebelumnya ya dari mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji. Mungkin Dedi pernah ingat apa statement Pak Susno tentang dugaan korupsi PTSL ini? Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel menilai dalam perkara tersebut tidak mungkin tersangkanya hanya dua tersangka yang sudah divonis, Kak ya, karena menurut Pak Susno kedua tersebut hanyalah sebagai pegawai. Maka Pak Susno Duaji meminta Kejari Palembang untuk mengusut tuntas sampai ke atas-atasnya, gitu. Oke, kita sampaikan dulu salam hormat untuk Pak Susno Duaji ya. Semoga Pak Susno selalu sehat dan lancar menjalankan aktivitasnya. Oke, Ded, kita lanjut lagi ulas berita tentang dugaan korupsi sertifikat tanah PTSL tahun 2019. Sebenarnya dugaan korupsi ini sudah cukup lama, Ded, ya. Sekitar 2 tahun yang lalu ya, dan kini dibuka kembali ya. Tentang kondisi ini apa komentar dari Deputi Kamaki Pak Ferry Kurniawan? Silakan, Dedi. Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Kamaki Sumsel, Ferry Kurniawan mengatakan bahwa harusnya penyidikan baru yang kini dilakukan oleh Kejari Palembang dilakukan setelah 2 tersangka yang sudah menjadi terpidana waktu vonis dahulu, Kak ya. Karena menurut Ferry ini perkara penyidikan baru ini judulnya sama dengan perkara sebelumnya, ya ini soal terkait dugaan gratifikasi penerbitan sertifikat tanah program PTSL. Dari itu Ferry Kurniawan berharap agar Kejari Palembang mengusut tuntas perkara ini, jangan sampai digantung-gantung, dan segera tetapkan tersangka pada penyidikan baru tersebut, Kak. Oke, hari ini siang hari tadi ya, ada komentar terbaru dari Ferry Kurniawan. Apa itu? Silakan, Dedi. Ya, Ferry Kurniawan berharap
tersangkanya jangan berlarut gak ya, minggu ini segera ditetapkan. Kemudian Ferry Kurniawan juga mengatakan bahwa dalam perkara tersebut ada 50 orang ya yang diduga ikut menerima gratifikasi tanah yang semestinya dikatakan Ferry Kurniawan juga diproses oleh Kejari Palembang. Makanya Ferry berharap Kejari jangan tembang pilih memproses pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut ya. Statement terakhir dari Kejari Palembang apa, Den? Kejari Palembang terakhir statementnya masih melakukan pemeriksaan saksi gak ya, di mana hal tersebut diungkapkan oleh Kasubsi Bidang Intelijen Fahri itu gak. Oke, kita harapkan Kejari Palembang segera menuntaskan ya dugaan korupsi sertifikat tanah PTSL tahun 2019 ini. Oke, lanjut ke ulas berita lagi kita, Det ya, dan kali ini dengan topik yang berbeda, Det ya. Kita beralih ke dugaan korupsi LRT terus diperiksa. Dan ini sebenarnya sudah cukup lama, Det ya. Dan Kejati Sumsel sebenarnya cukup merahasiakan ya pemeriksaan saksi dari dugaan korupsi LRT ini ya. Bahkan kita sempat redaksi ya menerima beberapa saksi yang diperiksa ya, tapi dikonfirmasi katanya belum, kemudian dianulir kembali ya, ternyata sudah ada pemeriksaan. Oke, yang terakhir tentang dugaan korupsi LRT ini apa komentar statement dari Kejati Sumsel? Silakan, Dedi. Ya. Terkait statement Kejati Sumsel yang kita muat dalam koran Suara Nusantara edisi Selasa 2 Juli 2024 ya. Ini keterangan dari PLH Kasipenkum Kejati Sumsel Abu Nawas SHMH karena saat itu kan Kasipenkum Fani Yulia Ekasari sedang cuti, di mana dikatakan oleh Abu Nawas SHMH bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi kegiatan atau pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT di Provinsi Sumatera Selatan pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkereta Apian Kementerian Perhubungan RI tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 hingga kini masih dilakukan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Dikatakan Abu Nawas SMH bahwa pada Senin tanggal 1 Juli 2024 tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel memeriksa 2 saksi di mana kedua saksi tersebut merupakan pihak dari perusahaan swasta ya. Oke, Den ya, untuk pemeriksaan saksi ini bahkan ada yang diperiksa di Jakarta, Den ya. Ya, informasinya ada di Kejagung ya. Namun saat kita konfirmasi ke Kasipenkum belum bisa memberikan komentar terkait hal itu Itu informasi yang diterima dari lapangan Oke. Dan saksi yang diperiksa sudah lumayan banyak, Det ya. Dan ada beberapa vendor yang diperiksa. Mungkin di antaranya Dedi bisa ceritakan statement dari Kapenkum. Iya Kak, PLH Kasipenkum Kejati Sumsel ya pada minggu kemarin menjelaskan bahwa ada 7 saksi yang diperiksa secara bergilir secara 3 hari berturut-turut ya. Ketujuh saksi tersebut emang dikatakan PLH Kasipenkum Abu Nawas SHMH bahwa merupakan vendor ya. Selain vendor juga ada beberapa pihak dari perusahaan swasta yang menjabat sebagai direktur gitu Oke, lanjut dugaan korupsi LRT ya, Dan ya, yang terus diperiksa oleh pihak Kejati ya. Untuk dugaan korupsi ini kita sempat minta komentar dari Pak Susno 2J. Bahkan komentar Pak Susno cukup keras waktu itu ya. Apa komentar Pak Susno? Mungkin Dedi masih ingat, silakan. Ya, Pak Susno 2J meminta agar Kejati Sumsel segera mungkin untuk tentukan tersangkanya ya sebab menurut Pak Susno 2J angka kerugian negaranya sangat besar, yakni lebih dari 1 triliun gitu Selain itu Pak Susno 2J berharap agar Kejati Sumsel dengan cepat mengusut tuntas perkara tersebut Oke ya, untuk penonton SASN, berita-berita tentang dugaan korupsi PTSL tahun 2019 dan dugaan korupsi LRT ini sudah diterbitkan di Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com. Untuk yang masih penasaran silahkan klik selalu koran SN.com. Lanjut lagi kita ulas berita, Det ya. Dan kini topik yang berbeda tentang dugaan korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejati Sumsel tentang dugaan korupsi batu bara di Sumatera Selatan ya. Ini cukup menarik, Det ya. Bahkan pembaca Suara Nusantara dan edisi cetak dan koran SN.com itu banyak mengapresiasi ya berita yang kita terbitkan ya, dan pengunjungnya lumayan banyak ya. Mungkin Dedi bisa cerita info terakhir tentang dugaan korupsi batu bara yang saat ini sedang disidik ya. Dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel. Silakan, Dedi. Ya Kak, terkait dugaan kasus korupsi aktivitas tambang batubara ya, di mana saat ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan proses penyidikan. Tersebut dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH.
Terkait proses penyidikan tersebut, menurut Fani Yulia Kasari SMH, tim jasa penyidik Kejati Sumsel masih mendalami proses penyidikan dan juga mendalami alat bukti. Kemudian saat kita konfirmasi hari ini Kak ya, hari ini pada Selasa 2 Juli 2024 adakah pemeriksaan saksi terkait perkara tersebut, karena sebelumnya kan sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa secara bergilir. Dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa pada hari Selasa 2 Juli 2024 ini belum ada agenda pemeriksaan saksi yang diperiksa lagi Kak ya. Namun Fani menegaskan bahwa ke depan saksi-saksi tetap akan diagendakan pemanggilannya guna dilakukan pemeriksaan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Kak. Oke, Deddy, kita pernah buat berita bahwa untuk dugaan korupsi aktivitas tambang batu bara ini wilayah penyidikannya itu tentang pajak ya. Waktu itu kemudian reklamasi dan luas eksplorasi. Ya. Itu komentar dari Direktur Kamaki ya. Pak Ferry Kurniawan. Tapi sempat kita konfirmasi ke pihak Kejati. Apa jawaban dari pihak Kejati? Silakan Dedi. Terkait pajak, reklamasi dan luas wilayah eksplorasi ini sudah kita konfirmasi kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umar Yadi SAMH Kak ya. Di mana saat itu dikatakan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel bahwa saat ini Kejati Sumsel masih melakukan proses penyidikan dan masih terus melakukan pendalaman gitu Kak. Oke, saksi yang diperiksa sudah sangat banyak, Ded ya. Banyak Kak. Dan tentang saksi yang diperiksa ini, koran SN.com secara rutin membuatnya ya. Dan untuk penonton SN yang penasaran tentang siapa aja saksi yang diperiksa, bisa mengeceknya ya di koran SN.com tentang banyaknya saksi yang diperiksa. Apa statement terakhir dari Kejati Sumsel? Ya, Kejati Sumsel mengatakan bahwa perkara ini masih dalam tahap penyidikan umum Kak ya. Hal itu diungkapkan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, di mana dalam penyidikan umum ini tim jaksa penyidik Kejati Sumsel melakukan serangkaian kegiatan penyidikan. Makanya para saksi itu dilakukan pemeriksaan secara bergilir Kak ya. Menurut Fani Yulia Kasari SMH, diperiksanya para saksi karena sudah merupakan bagian dari kegiatan penyidikan tersebut, maksudnya Kak gitu. Dan kita harapkan Kejati Sumsel dapat segera menuntaskan dugaan korupsi ini ya. Karena begitu banyak tugas dari Kejati Sumsel ya. Karena banyak sekali perkara korupsi yang ditangani Kejati Sumsel. Penonton SSN masih bersama saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan edisi cetak, dan kita lanjut ulas berita ya bersama Dedi ya. Kali ini tentang topik yang berbeda. Kali ini dengan dugaan korupsi internet desa di Mubah. Beritanya sudah terbit hari ini ya di edisi cetak dan online. Tapi Dedi bisa cerita dan mengulasnya sedikit, silakan. Iya Kak, berita tersebut kita angkat dengan judul 5 camat diperiksa jaksa terkait dugaan korupsi internet desa di Mubah Kak ya. Oke, silakan Dedi. Di mana keterangan tersebut disampaikan oleh PLH Kasih Penerangan dan Hukum Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Abu Nawas SAMH, di mana pada penyidikan dugaan kasus korupsi pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Musi Banyu Asin tahun 2019-2023 dengan modus dugaan markup harga langganan internet sekitar 200 desa di Mubah yang merugikan negara sekitar 27 miliar. Tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel pada Senin tanggal 1 Juli 2024 memeriksa 5 camat dalam penyidikan perkara tersebut Kak. Oke, di berita sebelumnya atau berita hari ini sudah tersebut ya dugaan kerugian negara ya? Iya Kak. Berapa dugaan kerugian negaranya Dedi? Dugaan kerugian negara dalam perkara ini sekitar 27 miliar Kak ya. Hal ini ditegaskan sebelumnya telah ditegaskan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umar Yadi SMH dan juga Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SAMH Kak. Untuk dugaan korupsi ini bahkan Kejati sempat menerbitkan DPO ya, dan sudah ditangkap ya. Mungkin Dedi bisa cerita tentang DPO yang sudah ditangkap ini, silakan. Iya Kak. Dalam penyidikan ini tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel menetapkan satu tersangka yang DPO Kak ya saat itu ya. Dari DPO tersebut Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SAMH awalnya mengatakan bahwa Kejati Sumsel yakni tim Kejati Sumsel melalui tim tabur, tim tangkap buronan bersama dengan Polda Sumsel melakukan pengejaran terhadap DPO tersebut Kak. Hingga akhirnya
Tim yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan DPO tersebut dan dibawa ke Kejati Sumsel yang selanjutnya ditahan di rutan Pak Jo Palembang, di mana tersangka DPO tersebut merupakan tersangka yang menjabat sebagai Kasih DPMD Kabupaten Muba. Oke, lanjut ulas berita kita Den ya, dan khusus untuk berita tentang dugaan korupsi internet desa di Muba ini kita berrunning Den ya, dan ini mendapat apresiasi dari pembaca edisi cetak dan online ya. Sebelumnya ada daftar DVO ya, yang diterbitkan Kejati kemudian berhasil ditangkap. Kemudian dari keterangan Kejati Dan ya, bahwa yang DVO ini diduga ya menerima aliran sekitar 7 miliar ya. Tapi 7 miliar, tentang angka 7 miliar ini wartawan sempat menanyakan ke Kapenkum ya, mewakili Kejati Sumsel ya, apa keterangan dari Kapenkum untuk kondisi ini, Dan silakan. Ya Kak, Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Luekasari SMH saat itu memang membenarkan Mbak Kak ya, bahwa dari hasil penyidikan diduga di DPO tersebut menerima aliran sekitar 7 miliar Kak ya. Dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel, tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel tentunya mendalami terkait aliran 7 miliar tersebut karena menurut Kasih Penkum mungkinkah aliran uang 7 miliar itu semuanya dipergunakan sendiri oleh DPO Kak. Makanya perkara tersebut hingga kini masih terus didalami oleh tim jaksa tindak pidana khusus Kejati Sumsel dengan melakukan proses penyidikan dan pendalaman alat bukti gitu Kak. Dan ternyata Kejati belum mengungkap ya ke media tentang aliran dana 7 miliar tersebut ya. Iya Kak. Mungkin dari setelah banyak saksi ya. Nanti kita tanya lagi ya ke pihak Kejati Sumsel ya. Dan tentang dugaan korupsi internet di Muba ini, kita sebelumnya ini sebenarnya tebak-tebak buah manggis Ded ya. Karena Kejati Sumsel sempat menerbitkan inisial nama ya. Dan orang menebak-nebak siapa nama ini ya. Dan setelah berhasil ditangkap itu baru mereka mengadakan jumpa pers ya. Dan apa keterangan dari jumpa pers kemarin? Jadi mungkin masih ingat? Ya Kak, jumpa pers tersebut langsung dipimpin oleh asisten tindak pidana khusus Kejati Sumsel Umar Yadi SMH Kak ya. Di mana di saat menangkap DPO tersebut dikatakan Umar Yadi SMH bahwa DPO tersebut selama ini masih berada di Sumsel Kak ya, hingga akhirnya berhasil diamankan. Dan kemudian kita juga sempat menanyakan terkait 7 miliar yang diduga aliran uang yang 7 miliar yang diduga mengalir kepada DPO tersebut ya. Dikatakan Umar Yadi selaku asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel bahwa masih didalami begitu Kak katanya. Oke, ada keterangan terakhir tentang dugaan korupsi internet di Muba ini? Ya, untuk hari ini Kak, per hari ini Selasa tanggal 2 Juli 2024 keterangan dari Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Luekasari SMH ada satu saksi Kak ya, satu saksi yang diperiksa oleh tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel. Dikatakan Fani bahwa pemeriksaan saksi ini masih dalam rangkaian kegiatan penyidikan dan juga untuk melengkapi berkas, total kan 3 tersangka dalam perkara ini, untuk melengkapi berkas 3 tersangka yang telah ditetapkan termasuk DPO tersebut ya. Dan kita di edisi ini mengucapkan terima kasih ya kepada Kapenkum ya, yang bersedia memberikan statement dan komentar ke SN ya, untuk beberapa statement ya. Dan kita harapkan Kejati Sumsel dapat menyelesaikan beberapa kasus ya yang sedang ditangani sekarang ya, diantaranya itu LRT ya, kemudian dugaan korupsi internet desa di Muba, dan beberapa tambang batubara dan mungkin dugaan korupsi yang lainnya ya. Oke, penonton SN, tak terasa kita udah di ujung ulas berita ya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quotes kita hari ini adalah teruslah berkarya hingga dunia mengakuimu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam kompak selalu.